Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Ya, budaya positif ini Bapak Ibu adalah nilai-nilai yang kita jiwai, nilai-nilai kebajikan yang kita jiwai, yang mau kita implementasikan di sekolah kita di SMA Negeri 1 Pondok. Nah, ada konsep inti budaya positif ini, nanti saya akan jelaskan satu persatu Bapak Ibu di presentasi kita atau pemaparan saya dalam aksi nyata saya pada kesempatan pagi hari ini. Nah, untuk memulai pemaparan saya, aksi nyata 14 yaitu tugas saya dalam budaya positif. Budaya positif ini Bapak Ibu dimulai dari diri kita sendiri. Kita yang menjadi role modelnya, pusat perhatiannya. Nanti siswa pasti akan menjadikan kita sebagai teladan, sehingga mereka menilai apa yang kita lakukan dan mengimplementasikannya juga dalam setiap kehidupannya. Nah, yang kita mulai dari pertama dari diri kita sendiri adalah ini yang pertama sekali, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita semua sudah tahu ya Bapak Ibu, filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada 3. Ingarso Sungtololo, Ingmadia Mangkarso, dan Tutu Handayani. Ini sudah cukup familiar kita dengarkan dan bahkan sudah kita ketahui. Di depan itu menjadi teladan, di tengah memberikan semangat, ya di belakang memberikan dorongan. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berpihak kepada murid, yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi pendidikan itu Bapak Ibu tugasnya untuk menuntun. Jadi kita sebagai pendidik itu menuntun, bukan menuntut, ya. Yang terkadang yang terjadi faktanya di lapangan, kebanyakan dari kita atau Bapak Ibu guru itu banyak menuntut. Contohnya kalau kita ingin memberikan tugas, ya kita menyuruh anak itu mengerjakan tugasnya sesuai dengan keinginan kita. Kita tuntut mereka untuk mengerjakan tugas seperti keinginan kita, seperti yang disampaikan oleh Bapak pengajar praktik. Ya, kalau harus disuruh gambarkan harus menggambar. Padahal ada anak-anak itu yang tidak mengerti menggambar. Nah, disinilah Bapak Ibu kita harus berubah. Yang selama ini kita menuntut itu, ya kita ubahlah secara perlahan-lahan kita menjadi orang yang menuntun anak tadi. Jadi jangan lagi nanti kerjakan halaman sekian, kerjakan bab sekian, atau seperti kasus yang tahun yang lalu saya masuk ke kelas mantan rekan sejawat saya Pak Sibarani. Mereka katakan, Pak, kami disuruh dari daftar isi sampai daftar pustaka, ya. Jangan lagi seperti itu. Ada kejadian yang dialami oleh anak-anak, ya. Kalau dari sampai daftar isi sampai daftar pustaka berarti tidak ada satu pun yang terlewatkan dari buku itu yang mau dicatat Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus menuntun anak-anak kita itu supaya mereka mencapai kemerdekaan sesuai dengan kodratnya. Kita perubahi cara mengajar kita, cara kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Ya, kita belajar supaya kita menuntun mereka untuk menemukan minat dan bakatnya, sehingga dengan minat dan bakatnya itu mereka meningkatkan kreativitasnya dalam pembelajaran. Makanya di sini Bapak Ibu ada disebutkan bahwa memberikan kebebasan murid dalam menentukan gaya belajarnya.
membangun sendiri pengetahuannya, dan secara aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran sehingga murid memahami makna merdeka belajar seutuhnya. Dalam kurikulum merdeka, ya kita menuntut mereka untuk melakukan tugasnya, dan mereka menemukan cara belajar mereka masing-masing dengan kreativitas masing-masing sesuai dengan keinginannya, Pak. Ya itu dia yang menuntun. Menuntun itu berarti kita tuntun mereka, kemana mereka gaya belajarnya yang mereka sangat nikmat. Misalnya kalau ini baru saya berlakukan di kelas saya 2 minggu yang lalu, dalam pembelajaran sejarah itu ada masuknya Hindu Buddha. Dalam masuknya Hindu Buddha ini, saya memberikan mereka tugas untuk memaparkan teori-teori masuknya Hindu Buddha. Lalu ketika saya berikan bebas dengan gaya kreasi apapun, kamu mempresentasikannya di depan kelas. Lalu ternyata yang luar biasanya mereka ada yang berpantun, ada yang berpuisi, ada yang bernyanyi, ada yang menggunakan presentasi lewat Canva, ada yang membuat presentasi melalui CapCut. Ya, Bapak Ibu, ternyata mereka punya bakat dan keahliannya masing-masing. Ada ternyata yang pandai berpuisi, ada yang mampu membuat pantun, ada yang mampu juga bercerita. Jadi itulah yang kita arahkan kepada mereka untuk menuntun mereka menemukan kreativitasnya masing-masing. Jadi jangan kita buat tugasnya harus berbentuk seperti ini, harus gini pokoknya. Tidak lagi Bapak ini. Tetapi kita menuntun mereka ya untuk menemukan kreativitasnya masing-masing. Apalagi kita menuntun anak itu, kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun anak sesuai dengan kodrat zaman. Ya, sekarang ini zamannya sudah zaman IT. Kita tuntun mereka untuk mengikuti zaman, menggunakan kesempatan yang begitu besar dari zaman IT sekarang. Jadi jangan kita takut Bapak Ibu memberikan mereka ruang yang sebebas-bebasnya. Jangan hanya seperti kemauan kita lagi. Maka itu dikatakan berpihak pada murid itu bukan kemauan kita, tapi kemauan murid. Ya bukan berarti mereka sebebas-bebasnya, tetap ada juga ruang. Makanya kita menuntun Bapak Ibu supaya mereka tidak lari dari koridor yang kita inginkan. Ya, menuntun mereka dalam kodratnya. Jadi dalam zaman seperti sekarang IT, ya kita tuntunlah anak-anak kita itu boleh meningkatkan kreativitasnya dalam bidang IT. Ada anak-anak kita itu Bapak Ibu yang jago mengedit video. Kenapa tidak kita suruh mereka mengedit video saja? Ada yang jago membuat presentasi melalui Canva. Itu sudah saya lihat dalam beberapa kelas Bapak Ibu. Ya, seperti saya lihat Pak Habib Panjaitan, dia membuat poster Pak ya dari Canva, kartu-kartu undangan. Kenapa kita juga tidak mengarahkan mereka? Misalnya kalau kita lihat misalnya tugas-tugas biologi, ya kalau dari Wisma Mora, ya kita suruh mereka misalnya memperhatikan pertumbuhan suatu tumbuhan, lalu divideokan dari hari ke hari, hari pertama, hari kedua. Kan penelitian itu bisa dibuat dalam bentuk video, lalu mereka posting misalnya di TikTok. Ya apalagi TikTok sekarang Bapak Ibu sudah berbayar. Semakin banyak viewersnya, ya bisa mendapatkan uang. Begitu juga dengan YouTube, mereka boleh menguploadnya ke YouTube. Atau misalnya pembelajaran yang lain. Yaitu dia filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Lalu yang kedua, nah di sini ada nilai-nilai guru Bapak Ibu. Nah jadi nilai-nilai guru ini sebenarnya bukan hanya kepada guru penggerak saja, tapi saya rasa ini juga bisa kita jiwai sebagai nilai-nilai yang mau kita terapkan di pembelajaran kita ketika kita masuk dalam kelas kita Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai ini adalah nilai-nilai pendidik yang mau kita implementasikan ketika kita melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya, yang pertama itu ada di situ nilainya adalah berpihak kepada murid, di mana ini saya buatkan di situ kata pemantiknya atau kata-kata kuncinya adalah apa yang murid butuhkan hari ini kalau kita masuk ke kelas. Ya, apa yang murid butuhkan? Apa yang mereka butuhkan kalau mereka sedang ingin menikmati pembelajaran dari kita? Jadi kita tanya, kalian mau ngapain hari ini? Mau nonton? Ya mau bermain game sambil belajar? Ya kita tanya kepada mereka Bapak Ibu. Jadi supaya mereka juga tumbuh minatnya, ada kemerdekaan yang mereka nikmati dari pembelajaran kita. Lalu di situ apa yang bisa saya lakukan agar suasana belajar dan pembelajaran ini bisa lebih baik? Ya, pembelajaran ini lebih baik. Suasana seperti apa? Apa
yang mau kita lakukan supaya mereka menikmati pembelajaran kita? Lalu bagaimana saya dapat membuka lebih banyak kesempatan ya bagi anak untuk mewujudkan dunia mereka yang mereka idamkan? Ini tadi, ya, menuntun mereka dalam kreativitas. Ada yang, Pak, saya mau mengerjakan tugasnya dengan menggambar, silakan. Mau bercerita, Pak, silakan. Ya, jadi berikan ruang kebebasan kepada mereka untuk menikmati pembelajaran yang Bapak Ibu berikan ketika Bapak Ibu masuk ke kelas. Ya, yang selanjutnya di situ adalah nilai-nilai mandiri. Belajar tanpa paksaan, tapi ada motivasi yang kuat untuk terus belajar sepanjang hayat. Ini tadi yang saya sampaikan di misi saya. Ya, ada kemandirian di situ. Ada keinginan untuk belajar tanpa paksaan. Jangan karena kita dipaksa. Jangan karena kita ditakut-takuti. Ya, jangan karena kita ingin mendapatkan reward. Jangan karena kita ingin mendapatkan sesuatu Bapak Ibu. Tetapi ada motivasi yang berasal dari diri. Karena kalau motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari diri itu pasti menggerakkan kita untuk mau belajar sepanjang hayat. Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, ya, ada di sini komunitas belajar kita. Kenapa tidak kita manfaatkan saja? Ya, jangan malu, jangan kita menjadi orang yang malu untuk belajar secara mandiri. Kita buka PMM kita Bapak Ibu. Ya, di PMM itu semua sudah ada. Platform Merdeka Belajar. Jadi jangan batasi kemampuan kita, jangan batasi diri. Belajar Canva sendiri, belajar membuat video sendiri, belajar banyak hal-hal yang baru dengan mandiri. Itu kan melatih kompetensi kita juga, melatih kemampuan kita juga untuk meningkatkan kompetensi kita tanpa bantuan orang lain. Ya, yang selanjutnya adalah inovatif. Ya, ini menciptakan ide-ide yang baru dan tepat guna. Ya, ide-ide yang baru. Bagaimanalah ide-ide baru ini kita implementasikan di kelas kita, sehingga melalui ide-ide baru ini anak-anak semakin tertarik belajar di kelas kita. Sesuatu yang tidak pernah kita temukan, sesuatu yang belum pernah kita lakukan di kelas itu, kita lakukan di sana untuk menarik minat belajar anak-anak kita di kelas yang sedang kita ajarkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kolaboratif. Ya, saling berbagi, guru menjiwai nilai-nilai kolaboratif, mampu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan. Percayalah Bapak Ibu, tidak ada di antara kita yang semua sempurna. Pasti ada kekurangan. Ada yang saya tahu, tapi ada juga yang saya tidak tahu, justru Bapak Ibu tahu. Ada yang Bapak Ibu tahu, tidak saya tahu. Kenapa kita tidak berbagi saja dalam ruang kolaborasi ini? Seperti tadi penggunaan PMN. Ya, kita berkolaborasi, ada komunitas praktisi yang sudah didirikan. Ya, kami sudah mulai di komunitas belajar sejarah. Kami sudah mulai membuat Canva dalam 1 minggu ini Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan hari-hari ke depan semakin luar biasa lagi. Nanti bertambah-tambah mereka yang mau belajar Canva. Jangan sulit mengajak itu, sulit mengajak. Ya, kita mulai dari kelompok kecil dulu Bapak Ibu. Nanti kan mereka pasti akan mengikuti sendiri. Kalau kita semakin berkolaborasi kan nanti orang yang tidak mau ikut itu kan menjadi merasa jadi hanya aku yang gak ikut. Ya, terakhir dia akan masuk sendiri. Ya, jadi jangan malu untuk sharing, jangan malu untuk bertukar pendapat, terutama untuk merumuskan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bisa kita mulai dari rekan-rekan satu jawab kita satu mata pelajaran. Ya, itu kolaboratif Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah reflektif. Nah, reflektif ini adalah mau membuka diri terhadap pengalaman yang baru, lalu melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang sudah yang baik, serta apa yang perlu dikembangkan. Jadi, guru yang baik itu Bapak Ibu adalah guru yang siap berefleksi. Itu dia. Yang kurang, misalnya, ini sudah saya biasakan Bapak Ibu, ya, bukan karena jadi guru penggerak saja, tapi ini sudah saya biasakan. Jadi kalau saya masuk ke kelas itu setiap bulan, saya suruh mereka menilai saya. Apa yang kurang yang selama ini? Masih terlalu banyakkah saya ceramah? Masih terlalu banyakkah pelajaran saya itu yang saya berikan membosankan kepada kalian? Saya suruh mereka dengan ruang sebebas-bebasnya menilai saya. Kan dengan demikian saya bisa belajar. Oh, ternyata ini yang masih kurang. Ternyata reward atau penghargaan yang kita berikan itu Bapak Ibu, itu bisa menjadi bumerang. Ya, bisa menjadi bumerang. Ada anak-anak motivasinya jadi salah dalam belajar karena lebih memikirkan penghargaan. Iya. Ada motivasi anak itu salah. Karena Bapak itu sering memberikan nilai-nilai. Jadi aku mau menjawab pertanyaannya. Jadi motivasinya salah.
bukan motivasi yang datang dari diri sendiri, tetapi hanya karena melihat nilai, ya, reward yang mereka ingin dapatkan. Kemudian di sini ada ancaman dan hukuman. Ya, jadi penerapan disiplin itu tidak bisa dengan memberikan penghargaan, apalagi mengancam. Ya, awas kau ya, besok lihat. Nah, seperti itu. Kon nilai 40 di raportmu. Itu mengancam Bapak Ibu. Ya, terakhir kan dia tidak ada lagi motivasi untuk belajar. Orang dia sudah dalam ketakutan, orang dalam hatinya, tohnya nilai kurang kan, apa lagi belajar. Jadi, apalagi hukuman-hukuman Bapak Ibu. Itu seperti yang tadi disebutkan oleh Bapak Erwin Sitorus, menghindari pelaksanaan hukuman. Tapi memang ini kan bukan sesuatu yang mudah, ya kan? Namanya juga menjadikan disiplin. Disiplin itu kan suatu proses menuju ke arah yang lebih baik. Jadi pada dasarnya kita dapat menuntut murid Bapak Ibu. Disebutkan di sini bahwa murid tersebut tidak bisa kita kontrol, ya, tidak bisa kita paksakan untuk melakukan kehendak kita. Tidak bisa kita paksakan mereka melakukan apa yang menjadi keinginan kita kalau mereka tidak mau. Itu kalau menurut teori kontrol. Jadi kalau muridnya yang nggak mau namun dia melakukan, itu sebenarnya ada pergolakan batin, perlawanan batin sebenarnya dalam dirinya, tapi dia tidak sebutkan. Sebenarnya dia tidak mau melakukan itu, tetapi tidak bisa dia mengutarakan kebebasan berpendapatnya karena dia takut. Karena apa tadi? Ya karena ancaman dan hukuman. Jadi sebenarnya kalau menurut teori kontrol itu Bapak Ibu, biarkan si anak itu sendiri melakukan disiplin karena motivasi dalam dirinya sendiri. Jadi ada yang menggerakkan dia. Oh ini yang sebenarnya, ini yang baiknya, bukan karena ancaman atau karena hukuman-hukuman yang akan kita lakukan kalau dia tidak mau melakukan disiplin-disiplin. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu ya, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar yang sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi disiplin positif ini kata kuncinya adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Sama seperti kita dengan guru. Ya. Kalau tidak ada keinginan dari dalam diri kita untuk berubah jadi lebih baik, kan sulit ya Bapak Ibu. Tidak ada keinginan untuk berubah, tidak ada keinginan untuk bergerak. Jadi motivasi dari dalam diri. Kalau kita mau mengikuti sesuatu pelatihan hanya karena reward atau materi yang kita terima, ya berarti itu motivasi ekstrinsik karena ada yang mau kita harapkan. Tapi kalau motivasi intrinsik, tidak datang pun Pak Kepala Sekolah di sini, tidak datang pun siapa di sini, kita akan tetap datang mengajar ke dalam kelas. Itu dia motivasi intrinsik. Karena apa? Karena ada dorongan dari dalam, ingin mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, membahagiakan murid, menghamba kepada murid. Jadi nggak melihat situasi pemimpin datang atau tidak, tetapi keinginan yang datang dari pribadi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apa sebenarnya itu budaya positif? Nah, budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada siswa agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan siswa impian kita, maka kita harus bisa menuntun murid untuk mewujudkan budaya positif ini, yaitu dengan memahami kebutuhan dasar murid terlebih dahulu. Lalu kita mengambil posisi kontrol sebagai manajerial, ya, manajerial, menyusun keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi agar tercipta disiplin positif yang muncul karena motivasi intrinsik. Jadi memang dasarnya adalah motivasi dari keinginan dalam diri. Kalau nggak ada keinginan dari dalam diri untuk berubah Bapak Ibu, pasti tidak akan sangat sulit berubah. Jadi untuk menggerakkan motivasinya itulah, supaya ada dorongan dari dalam untuk membuat dia berubah, itulah yang sebenarnya kita lakukan dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, kita harus melihat juga dulu untuk menumbuhkan motivasi ini dan disiplin positif dan budaya positif ini, kita lihat dulu kebutuhan dasar manusianya. Ya, karena manusia itu punya keinginan, punya kebutuhan yang ingin dia dapatkan. Tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 di sini. Kebutuhan bertahan hidup. Mungkin pernah kita lihat siswa itu terlambat masuk ke kelas karena dia lapar Bapak Ibu. Ya, karena dia lapar. Lalu karena dia terlambat sampai 20 menit, lalu kita memarahi. Dari mana kau? Kenapa lama masuk? Lapar tadi saya, mau makan. Ya, kenapa tidak terlebih dahulu? Kok lama? Makan.
Jadi kalau saya masuk di 12 IPS 3 Bapak Ibu hari Sabtu, banyak itu anak-anak yang makan pagi-pagi. Ya, banyak itu yang makan pagi-pagi. Jadi saya suruh dulu mereka makan sebelum menerima pembelajaran saya. Karena bagaimanapun kalau kita belajar dengan mereka, kalau lapar nggak ada mereka itu minatnya, Bapak Ibu. Baru jorma kali itu mulai, ya kan itu dia. Jadi saya kenal bahkan beberapa siswa kita di 12 IPS 3 itu si Luber, Katla, siapa semua itu makan pagi-pagi terlebih dahulu dan saya beri waktu 15 menit. Makan dulu. Ya itu dia Bapak Ibu. Jadi kita pahami kebutuhan dasar dia. Pasti dia terlambat karena ada alasannya. Kan itu dia maksudnya di sini. Dia memenuhi kebutuhannya, makan. Kan itu dia. Yang kedua adalah kebebasan. Kebutuhan yang kedua adalah kebebasan. Ini termasuk dalam kebebasan ruang berekspresi tadi Bapak Ibu. Ya, jadi kita beri mereka kebebasan untuk mengeluarkan setiap kreativitas mereka. Jangan kita kekang mereka, jangan kita batasi kreativitas mereka. Lalu yang ketiga di sini adalah kesenangan. Ada mungkin kita melihat ada yang ribut ketika di kelas Bapak Ibu. Ya, tanpa kita sadari kita panahi langsung tanpa kita bertanya. Siapa tahu sebenarnya dia sedang ingin bermain-main. Kenapa tidak kita butuhilah kebutuhan dia dalam bermain-main itu dengan pembelajaran yang bermain games, kan sambil bermain sambil belajar, itu dia. Tapi terkadang ya kan inilah yang memang menjadi kita refleksi kita Bapak Ibu kan, supaya kita belajar untuk memahami dan memenuhi keinginan siswa tadi. Dan yang selanjutnya adalah penguasaan, ya, termasuk kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi ada anak-anak ini yang memang doyan menjadi seperti penguasa, mengganggu hidungannya, itu dia. Ya, kenapa kau ganggu temanmu? Nah, jadi kita tanya, ada kebutuhan dia yang ingin dia keluarkan karena dia butuh pengakuan atas kemampuannya. Jadi kita pahami dia Bapak Ibu. Itu salah satu kebutuhan sebenarnya dari sang murid. Sayangnya kita nggak mengakomodasinya. Jadi kita langsung marah. Ya, jadi langsung kita hajar, kan itu dia Bapak Ibu. Akhirnya ya mematikan motivasi sang anak sendiri. Lalu yang terakhir adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ada anak-anak ini Bapak Ibu, saya sudah lihat banyak juga anak kita ini yang broken home, ya. Ada yang kurang kasih sayang. Jadi mereka itu kan kadang mau ribut di kelas, ya karena mereka kurang perhatian dan kurang kasih sayang dari rumahnya. Jadi kita tanya secara pribadi kenapa? Itulah pendekatan yang kita lakukan Bapak Ibu untuk memerdekakan dia, untuk menjadikan murid itu tadi mengalami kemerdekaan. Jadi kita tanya kenapa? Ternyata setelah kita selidiki, oh ternyata nggak ada lagi ibunya. Jadi sehingga dia kurang kasih sayang. Dia butuh kalimat-kalimat yang membangun motivasi yang penuh tenaga kasih sayang, sehingga dia mau belajar di kelas kita. Ya Bapak Ibu. Jadi itu dia kita pahami. Supaya bisa tumbuh motivasi dari dalam diri siswanya, kita pahami dulu kebutuhan dasar manusia tadi ada 5. Yang selanjutnya di sini untuk menumbuhkan budaya positif adalah keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, ada namanya di sini keyakinan kelas ya. Nah, apa bedanya keyakinan kelas ini dengan kesepakatan kelas? Nah, ini dia. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan kesepakatan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas ini lebih tinggi nilainya lagi daripada kesepakatan kelas. Ya, lebih tinggi nilainya. Jadi kalau kesepakatan kelas itu memang sama-sama disepakati Bapak Ibu, ya. Kesepakatan kelas misalnya masuk dalam pembelajaran, kita mau gimana hari ini? Kita mau gimana hari ini? Apa boleh? Itu juga sudah dituliskan sejak awal di misalnya di kertas karton lalu ditempelkan di dinding kelas. Jadi selama pembelajaran itu harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Tapi keyakinan kelas ini jauh lebih tinggi nilainya Bapak Ibu, karena dia memuat nilai-nilai kebajikan. Iya. Kenapa dia lebih tinggi? Bukan hanya disepakati, tapi juga diyakini menjadi nilai-nilai dalam diri. Diyakini jadi sebuah nilai-nilai di dalam dirinya Bapak Ibu. Nah di sini kesepakatan kelas itu berfungsi sebagai media komunikasi untuk mengembalikan peran murid dalam pendidikan. Berarti kesepakatan kelas itu mengundang murid untuk apa yang menjadi maumu selama kita belajar. Itu dia kalau kesepakatan kelas. Misalnya Pak harus ada leluconnya Pak harus menonton Pak harus seperti ini, kan itu dia. Nah kalau sebenarnya kalau mereka sudah mengutarakan pendapat mereka dan kita sudah penuhi keinginan mereka, suatu saat kan bisa saling timbal balik. Nah kemarin kan Bapak sudah memenuhi
keinginan kalian sekarang, penuhi dong keinginan Bapak. Kan itu dia sebenarnya umpan balik yang bagus, Bapak Ibu. Kita penuhi kesepakatan, kita penuhi keinginan mereka, lalu mereka boleh memenuhi keinginan kita. Jadi Bapak Ibu di sini melatih guru untuk bertanggung jawab dalam kesepakatan yang telah dibuat. Begitu juga dengan keyakinan kelas. Tadi saya tidak mempermasalahkan karena sama-sama kesepakatan jadi sepakati. Tetapi lebih dalam keyakinan kelas ini karena anak tidak hanya membuat kesepakatan, tapi anak juga harus meyakininya dan menerapkannya secara sadar, mandiri, dan tanpa pengaruh dari luar. Jadi nilai-nilai kebajikan yang kita yakini di kelas itu adalah keadilan, ya, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, ya, kejujuran ini. Kemudian pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau buat nilai-nilai keyakinan kelas, kejujuran, kita buat nanti poin-poinnya di situ. Itu dia. Atau misalnya kalau kita buat nilai-nilai keyakinan kelas itu ada disiplin. Tidak boleh terlambat masuk ke dalam kelas. Ya, baik itu setiap pembelajaran apapun, baik setelah istirahat. Kemudian disiplinnya disiplin dalam berpakaian. Jadi poin-poinnya banyak Bapak Ibu. Jadi nilai keyakinannya disiplin. Nah kalau kesepakatan kelas kan ya misalnya dalam pembelajaran ini tidak boleh terlambat, tidak boleh seperti ini. Tetapi kalau untuk keyakinan kelas ini lebih tinggi Bapak Ibu. Nah budaya positif yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini Bapak Ibu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi ini adalah memberikan ruang kepada siswa untuk dikonfirmasi kenapa dia melakukan kesalahan dan tidak memberikan ruangan untuk memberi hukuman. Itu dia. Jadi dalam segitiga restitusi ini, disinilah kita menemukan solusi untuk memecahkan suatu kasus anak yang mungkin kita anggap bermasalah tanpa memberikan hukuman. Makanya tadi Bapak Ibu, supaya jangan masuk ke segitiga restitusi, mereka harus hidup dalam nilai-nilai keyakinan kelas. Ya, kesepakatan dan keyakinan kelas itu sama saja. Ya. Mau seindah apa dia, mau sebagus apa kata-katanya dia, kalau tidak dilaksanakan, sama saja ngomong kosong Bapak Ibu. Jadi dia keyakinan, kesepakatan memang bentuknya sama, tetapi yang paling penting adalah prakteknya, ya, implementasinya, sehingga dia tidak sampai kepada segitiga restitusi ini. Anak-anak yang menurut kita bandel, ya Bapak Ibu, bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah bagaimana memecahkan masalah anak tanpa dia diberi hukuman. Jadi selama ini kan kita fokus pada hukuman. Oh, karena dia seperti ini, ya keliling lapangan 70 kali, kan sit up dari sini sampai ke sana. Tetapi kita bisa menemukan solusi. Misalnya dia terlambat, kita tanya, kenapa terlambat kau anakku? Ya, dia kan kita tanya, kita beri kepada dia ruang kesempatan untuk mengkonfirmasi kenapa dia terlambat. Pak, bangun kesiangan saya tadi Pak. Baru, apakah itu sesuai dengan nilai keyakinan kita disiplin? Tidak Pak. Kalau begitu apa yang akan kamu lakukan? Mulai besok saya akan tidur lebih cepat dan tidak terlambat. Itulah segitiga restitusi. Kita menemukan solusi dari setiap permasalahan anak tanpa memberikan hukuman. Percayalah Bapak Ibu, sedikit secercah harapan pasti ada kalau kita melakukan proses menciptakan kondisi segitiga restitusi kepada anak. Pasti mereka berlangsung, oh ternyata Bapak ini perhatian sama aku ya, ternyata ibu ini perhatian sama aku ya, dikonfirmasi ibu ininya kepada aku, kenapa terlambat. Ya jangan ujuk-ujuk terlambat, oke ambil buku sampah tanpa kita tanya. Apalagi kalau kita lihat ada anak yang sering terlambat itu, saya lihat kalau si Tripa agak sering juga terlambat, ya saya tanya kenapa, ya kenapa terlambat? Ya jadi saya konfirmasi terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi itulah penerapan segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi prosesnya ada 3. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita tanya keyakinan kelas tadi, apakah yang kamu lakukan ini sesuai dengan keyakinan kita tadi? Tidak Pak. Jadi apa yang akan kamu lakukan?
Ya, jadi setiap anak pasti punya masalahnya masing-masing. Nah, segitiga restitusi ini adalah salah satu cara kita untuk menemukan solusi bagi mereka. Siapapun itu yang bermasalah kepada guru, boleh kita lakukan segitiga restitusinya. Karena kan seperti yang tadi saya katakan, pasti mereka melakukan tindakan itu pasti karena memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, Bapak Ibu. Ada kebutuhan-kebutuhan yang mereka ingin capai. Lalu kalau kita katakan menstabilkan identitas, pasti kita harus katakan, oh biasanya itu semua orang pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi bagaimana kita mengembalikan posisi siswa supaya dia nggak jadi individu yang gagal dan dia kembali kepada kelompoknya menjadi individu yang sukses. Segitiga restitusi adalah salah satu cara kita untuk menemukan solusi bagi sang anak dari setiap problem atau masalah yang mereka hadapi. Ya, kesimpulan dari materi saya pada saat siang hari ini atau budaya positif adalah bahwa budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan, Bapak Ibu. Dalam penerapan budaya positif diperlukan tauladan dan dari diri kita sendiri, jadi dari gurunya sendiri, menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh kita. Oke, karena itu terima kasih. Ya, kalau ada yang ingin memberikan usul, saran dan masukan, ya sekedar sharing-sharing Bapak Ibu boleh.